Hari itu, ia dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk, Fatih Sultan Mehmed. Bab 3, Kaisar Dua Dunia. Mehmed tidak puas hanya dengan penaklukan. Ia ingin membentuk kekaisaran yang tidak hanya luas tapi juga beradab. Ia menjadikan Konstantinopel, kini Istanbul, sebagai ibu kota baru. Ia membangun madrasah, masjid, rumah sakit, perpustakaan, dan pasar. Ia memanggil arsitek, seniman, dan ilmuwan dari berbagai negeri. Ia menjamin kebebasan beragama bagi Kristen, Yahudi, dan kelompok lainnya, bahkan mendirikan patriarkat ortodoks baru untuk menjaga perdamaian. Ia juga memperluas wilayahnya ke arah barat dan timur. Di Balkan, ia menaklukkan Serbia, Bosnia, Herzegovina, dan Albania. Ia menghancurkan Kesultanan Karaman di Anatolia Tengah dan menaklukkan Trabzon, sisa Kekaisaran Bizantium. Timur, ia bahkan menguasai sebagian besar Peloponnesos dan merebut Otranto di Italia. Ia pernah berkata, "Langit adalah batas bagi mereka yang menaklukkan Konstantinopel. Tidak akan ada malam bagi matahari Islam." Mehmed juga pelindung ilmu pengetahuan. Ia memelihara astronomi dan matematika. Ilmuwan terkenal seperti Ali Kusji dibawa ke Istanbul. Ia berdiskusi panjang tentang kosmos dan hukum-hukum langit. Beberapa sejarawan bahkan menyebutnya sebagai pangeran Renaissance Islam, sejajar dengan Lorenzo de Medici di Italia. Bab 4, Malam Terakhir di Gebze. Pada musim semi tahun 1481, Mehmed mempersiapkan ekspedisi besar yang menurut beberapa sumber adalah untuk menaklukkan Roma. Tapi takdir berbicara lain. Di kota kecil Gebze, tubuhnya melemah. Ia jatuh sakit secara tiba-tiba. Tidak ada yang tahu pasti penyebabnya. Sebagian mencurigai racun dari orang dalam yang khawatir dengan ambisinya yang terlalu besar. Pada hari yang tenang itu, 3 Mei, Mehmed Sang Penakluk menghembuskan napas terakhirnya. Usianya baru 49 tahun. Dunia kehilangan raja besar yang mengubah sejarah. Jenazahnya dibawa kembali ke Istanbul. Ia dimakamkan di dekat Masjid Fatih yang ia bangun sendiri. Dan pada nisannya hanya tertulis, "Disinilah bersemayam Sang Penakluk Konstantinopel." Epilog, warisan seorang penakluk. Mehmed Tubudi bukan hanya seorang raja, bukan hanya penakluk kota besar. Ia adalah simbol peralihan zaman dari abad pertengahan menuju dunia baru. Ia menyatukan ilmu dan kekuatan, agama dan toleransi, senjata dan pena. Ia menjadikan Utsmaniyah sebagai kekaisaran dunia sejati dan membentuk Istanbul sebagai pusat dunia selama berabad-abad setelahnya. Ia meninggalkan warisan hukum, arsitektur, dan kebudayaan yang masih hidup hingga kini. Seperti yang pernah ia katakan kepada anaknya, "Jadilah seperti singa yang sabar sebelum menerkam, sebab hanya singa yang diam yang paling ditakuti." Dan memang dunia masih mengingatnya bukan sekadar sebagai Sultan Utsmaniyah, tapi sebagai penakluk yang mengubah sejarah dunia. Bab 5, Bayangan Sang Ayah, Harapan Sang Anak. Penerus Mehmed, putranya yang bernama Bayezid, mewarisi bukan hanya